Mari guys, Bapak Ibu, teman-teman. Saat ini kita akan memulai pembelajaran multimedia di kelas teologi semester 2B. Nah, pada saat ini kita bisa melihat keseruannya seperti apa. Sebelumnya, ayo bagi yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, aktifkan semua notifikasi, supaya setiap ada video yang terbaru, Bapak Ibu dapat menerima notifikasinya secara langsung. Kita akan langsung saja masuk dalam proses pembelajarannya seperti apa. Ya, saat ini saya akan menjelaskan mengenai yang saya dapatkan dari video pembelajaran yang diberikan oleh Pak Buyu. Yang saya dapat waktu itu adalah cara atau tutorial bagaimana kita dapat join ke Google Classroom. Ada beberapa hal. Pertama, kita perlu memperhatikan domainnya harus sama. Kalau Google Classroom-nya adalah Google Classroom dari pihak akademis, maka masukkan domain yang akademis gitu. Kayak contohnya email saya gitu, roberto.siboya@sttecumene.ac.id gitu. Itu adalah domain yang akademis. Kalau tidak bisa masuk, itu berarti adanya perbedaan domain. Nah, di situ juga dijelaskan mengenai sebagai teacher yang membuat akun Classroom gitu. Di situ dijelaskan mengenai setting wallpapernya, tampilannya, kemudian bagaimana mengundang mahasiswa untuk bergabung. Bisa melalui link, bisa juga diberikan melalui kode password Google Classroom tersebut. Itu yang saya dapatkan. Oke, berikan aplaus dong. Baik, yang saya coba untuk menjelaskan apa yang dibahas di dalam materi kedua. Jadi yang dibahas di dalam materi kedua itu mengenai Google Classroom. Nah, Google Classroom ini terbagi menjadi dua topik kemarin. Yang pertama yaitu cara membuat Google Classroom dan juga cara untuk masuk ke dalam Google Classroom. Nah, cara membuat Google Classroom itu menggunakan cara dengan layar depan Classroom. Di situ nanti ada tanda plus atau tanda tambah. Di situ nanti kita bisa membuat. Akan tetapi jika Gmail-nya atau alamat emailnya itu adalah dari akademis, jika memang pihak dari akademis itu tidak mengizinkan untuk membuat Google Classroom, contohnya yaitu seperti alamat email di sttecumene.ac.id, itu nggak bisa membuat kelas yang baru. Kenapa? Karena itu udah dibatasi oleh pihak kampus yang memiliki alamat atau yang membuat alamat tersebut. Nah, dalam membuat Google Classroom itu bisa membuat beberapa cara atau membuat desain yang lebih indah yang menurut kita menarik dari wallpaper gambar pertama dari kelas tersebut. Nah, yang kedua yaitu cara untuk masuk ke dalam Google Classroom. Nah, cara untuk masuk dalam Google Classroom itu terbagi menjadi dua cara. Bisa melalui link dan bisa juga melalui kode. Nah, melalui link berarti pihak yang membuat kelas tersebut harus mengirimkan link kepada student atau murid-muridnya yang ingin digabungkan ke dalam kelas itu. Nah, sedangkan kodenya harus dibagi secara baik itu melalui WA maupun melalui email. Sekian. Oke, berikan aplaus. Dari sini ada lagi dokumentasi lagi pengalaman. Oke, lagi. Saya catat deh tadi. Dokumentasi. Terus supaya ada pengalaman. Lagi supaya
Supaya menilai mahasiswa secara layak. sadar nggak sih, saya sampai hafal dia lagi. Ya kan? Saya ngeditnya tahu, mana ini ngomong. Itu saya ingat. Itu ada rekam jejaknya. Tahu nggak tujuan utamanya? Ketika kalian belajar di dalam video, terus kalian berusaha menceritakan ngomongnya lagi ketika saya tanya. Ini kan memori kan mengingat kan? Dan jangan ikutin bahasa saya, tapi ikutin bahasa kalian ketika mengungkapkannya. Itu kalian sedang mereminder kembali, mengingat kembali di sini. Dan gak akan pernah lupa. Itu. Dan yang berikutnya, saya melatih kalian bagaimana berani bicara di depan kamu. Karena tugas akhirnya itu. Kamu ketika berbicara tadi, kamu mengingatkan, membayangkan apa yang saya ajarin, ingat berusaha ngomong dengan bahasa sendiri. Betul nggak? Saya nggak punya latar belakang AI, nggak tetap bisa. Saya nggak punya latar belakang AI sama sekali. Bisa. Kamu nggak kuliah komputer, bisa. Yang penting pertama kamu tertarik. Kamu lihat masalah. Buat karya tulis itu harus tahu masalahnya apa. Karena di dalam bab 1 itu jelas kamu harus menceritakan latar belakang masalah. Latar belakang masalah kamu harus ceritakan fenomena-fenomena yang terjadi. Yang kita bicarakan, yang kamu bicarakan ke saya, yang kita diskusikan di kelas itu adalah fenomena yang terjadi. Kemungkinan besar nanti itu ada nggak tombol risetnya, manusia kan robot lebih pintar daripada manusia, atau nanti yang bahkan itu robot mungkin bisa lebih corpus delicti daripada manusia. Itu ancaman ya. Soal AI tadi, ini lepas dari robot-robot AI gitu ya Pak. Nah itu kan yang saya tangkap itu kan kayak seperti sistem di dalam itu kan. Nah apa benar ya Pak, dari sistem AI itu memancarkan vibrasi yang tidak baik untuk sel-sel tubuh manusia. Soalnya saya pernah lihat satu pembuktian di mana kalau handphone itu kita lihat terus kita pegang, itu bisa kayak melemahkan sel-sel saraf gitu, sehingga bisa dibuktikan ngeliat kayak gini. Itu contoh pembuktiannya kayak gitu. Oke. Gimana pendapat lo? Nah, kalau kamu berbicara contoh tangan diginiin, itu kan berbicara belief system. Orang hipnotis kan juga sama lakukan itu. Tapi berbicara di sini, sekarang bicara teknologi ini ada radiasinya. Yes, pasti ada radiasi, nggak mungkin nggak. Saya tersulit Pak, yang jadi pertanyaan saya dari kelasmu tadi Bapak yang jelaskan itu gimana cara untuk membagikan kode kelas itu? Ya, cara membagikannya. Kode kelas. Saya sudah jelasin kan ya di dalam videonya kan ya. Jadi ketika kamu sudah masuk, kamu di dalam gambar itu yang setting itu ada. Atau kamu masuk ke dalam yang people, itu juga ada yang pas bagian kelasnya ada gambar invite. Kamu tinggal klik di situ. Kamu bisa bagikan kode, cuman kalau saya lebih mudah sekarang saya langsung kasih linknya aja. Lebih enak kirim linknya, mau via WhatsApp, mau via apapun itu, dia nanti tinggal langsung masuk. Tinggal klik dia langsung masuk. Gampang kan? Belum pernah ada yang praktekin ya? Sudah. Udah praktekin pakai ID STT Kumene? Nggak masuk. Nggak bisa? Nggak masuk. Kenapa nggak bisa? Karena terbatas. Nggak. Karena dari pihak kampus tidak membuka fitur buat kalian untuk bikin. Jadi harus pakai email pribadi. Ya, kita sudah melihat keseruan pembelajaran di dalam kelas multimedia pada saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara bisa membagikan video ini kepada saudara-saudara yang lainnya supaya bisa menjadi berkat. Jangan biarkan berkat ini tertahan di tangan Bapak Ibu Saudara. Bagikan kepada sanak saudara famili kita semuanya. Oke, kita bertemu kembali di dalam video-video selanjutnya. Terima kasih dan inilah teman-teman kita semuanya dari kelas ini. Oke.